Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Sri Mulyani Anwar dengan NIM 1916030085, dan rekan saya yaitu Sandi Saputra dengan NIM 1916030089. Baiklah, kami akan membahas dan kelompok kami akan membahas tentang aliansi strategi internasional pada mata kuliah bisnis internasional. Baiklah, saya Sri Mulyani Anwar akan membahas tentang perusahaan multinasional, di mana perusahaan multinasional yaitu suatu perusahaan yang berbasis di suatu negara atau negara itu. Akan tetapi, perusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di negara-negara lain atau negara cabang. Dari kemajuan ilmu dan teknologi sebagai mesin penggerak suatu masyarakat, dunia mendapatkan pengaruhnya dari berbagai sudut. Perekonomian adalah salah satu bidang yang mengalami berbagai perubahan mencolok di masa-masa tersebut. Yang pasti, munculnya berbagai perusahaan multinasional hingga batas tertentu membuka peluang bagi globalisasi ekonomi. Dalam hubungan ekonomi internasional, selama dua dasawarsa terakhir ini adalah lonjakan mengagumkan kekuatan dan pengaruh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Merekalah penyalur utama aneka faktor produksi, mulai dari modal, tenaga kerja, dan teknologi produksi. Semuanya dalam skala besar-besaran dari suatu negara ke negara lain. Perusahaan-perusahaan raksasa itu seperti IBM, Ford, Exxon, Philips, Hitachi, British Petroleum, Renault, Volkswagen, dan Coca-Cola telah sedemikian rupa mendunia dalam operasinya. Selanjutnya yaitu aliansi strategis, di mana aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama atau memenuhi kebutuhan bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Selain itu, pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi. Aliansi strategis dengan sumber dayanya seperti produk, saluran distribusi, kapabilitas manufaktur, pendanaan proyek, pengetahuan, keahlian, ataupun kekayaan intelektual. Dengan aliansi, maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan muncul sinergi. Keuntungan aliansi strategis. Keuntungan aliansi strategis ada 4. Yang pertama, kemudahan masuk ke pasar. Yang kedua, berbagi risiko. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan keahlian. Yang keempat, sinergi dan keunggulan bersaing. Ruang lingkup aliansi. Adapun tahap dalam proses pembentukan aliansi yaitu ada 5. Yang pertama, pengembangan strategis. Yang kedua, penilaian rekanan. Yang ketiga, negosiasi kontrak. Yang keempat, operasionalisasi aliansi. Yang kelima, pemutusan aliansi. Desa Putra akan membacakan mengenai materi kita, yaitu tentang jenis aliansi. Yang pertama, joint venture. Aliansi strategi di mana dua atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen
dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keuangan bersaing. Sedangkan yang kedua yaitu Equity Strategic Alliance, di mana dua atau lebih perusahaan memiliki persentase kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama. Yang ketiga, Non-Equity Strategy Alliance. ANC strategi di mana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaingan. Dan yang keempat, Global Strategic Alliance, yaitu kerjasama secara partnership antara dua atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu tentang hambatan aliansi strategi internasional. Hambatan aliansi strategi internasional tergantung pada bagaimana mudahnya Cornwall dapat dipindahkan. Proses ini juga meningkatkan pemberitahuan dampak yang lebih tajam terhadap Cornwall, khususnya ambiguitas, yaitu perlawanan terhadap komunikasi yang jelas, keberadaan di dalam konteks, dan yang bersifat khusus. Ambiguitas sebagai faktor yang bertanggung jawab terhadap tindakan kinerja yang unggul atau kinerja yang rendah merupakan penghalang yang kuat pada mobilitas faktor dan peniruan. Jika ambiguitas kuasal dalam penampatan sumber daya dan keahlian skill yang merupakan sumber keunggulan bersaing menciptakan rintangan terhadap peniruan dengan perulusan terhadap konteks aliansi strategi juga akan mengurangi kecenderungan terhadap pembelajaran dari Pittner, sehingga pada saat tingkat ambiguitas yang berhubungan dengan kompetensi Pittner tinggi, mungkin penyerapan dan pengembalian konteks secara efektif terhadap kompetensi menjadi lebih terbatas. Kita masuk itu faktor-faktor penyebab kegagalan aliansi strategi. Di sini ada beberapa. Ketidakcocokan antara partner, itu yang mungkin yang pertama. Yang kedua, akses ke informasi. Yang ketiga, konflik tentang distribusi penghasilan. Empat, hilangnya otonomi. Dan yang kelima, perubahan